Sekarang kita akan membahas soal yang nomor 6. Ya, untuk soal nomor 6 kita jumpain persoalan tentang limit trigonometri. Ya, jangan langsung berpikiran ada trigonometri pasti stres, pasti sulit. Tidak demikian ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jumpain persoalan trigonometri, maka jangan langsung menyerah. Paling tidak kita harus usaha agar bisa kita selesaikan sebaik mungkin. Tapi biasanya kalau kita bicara tentang trigonometri, sangat banyak sekali rumus-rumus yang harus kita hafalkan ya, karena rumus-rumus itu nanti akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan trigonometri ini. Baik ya, saya akan menyampaikan materinya perlahan saja dengan tujuan agar kamu bisa paham ya. Oke. Nilai limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per 2X sin 2X sama dengan 0 berapa? Gitu ya. Nah, jadi jangan begitu membaca soal langsung say goodbye. Kita langsung saja ya. Baik, kita akan lakukan pembahasan. Selalu kalau persoalan limit, awal sekali substitusilah X sama dengan 0 ini ke dalam fungsi limit ya. Nah, jadi nanti limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per 2X sin 2X ya, ini sama dengan 1 kurang cos 2 X nya kita ganti dengan 0, ini pun X nya kita ganti dengan 0, ini pun X nya kita ganti dengan 0, sehingga cos 2 kali 0 0 ya. Cos 0 berapa? 1. Ingat, cos 0 1. Sedangkan di sini sin 2 kali 0, 2 kali 0 0, sin 0 0. Ini 0 ya, 2 kali 0 0, 0 kali 0 0. Maka jawabannya 1 kurang cos 0 per 0. Cos 0 tadi 1. Berarti 1 kurang 1 per 0. 0 per 0 ya. Maka ini bentuk yang harus kita hindari ya, karena ini tidak terdefinisi dalam matematika. Jadi apa strategi yang kita lakukan? Ya tentunya strategi yang kita lakukan adalah menjabarkan bentuk sin cosnya ini. Kita perhatikan. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per 2X sin 2X. Sebenarnya kalau sudah berbicara tentang seperti ini, maka kita harus ingat kembali rumus yang berhubungan dengan bentuk limit X menuju 0 dari sin dan tan ya, dan tangen. Itu yang ada rumusannya. Sini tidak saya sampaikan, tapi nanti kita akan tampilkan yang berhubungan dengan persoalan tentang limit sin dan tangen. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Dalam kasus ini ya, cos 2X ini kita harus ganti dalam bentuk sinus. Seperti kita sebutkan barusan, bahwasanya limit X menuju 0 untuk sin dan tangen itu ada nilainya ya, sedangkan untuk cos nilainya itu tidak tertentu ya, tidak bisa ditentukan. Itu rumus yang ada. Jadi bentuk cos kita ganti dalam bentuk sin. Nah, sebagaimana kita ketahui cos 2X ini kan sudut rangkap. Sudut rangkap untuk cos 2X ada 3 bentuk ya. Maka bentuk yang kita gunakan adalah bentuk yang ini, bahwasanya cos 2X itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Ya, ingat kembali ya. Mungkin disinilah siswa itu sangat bingung ya ketika berjumpa tentang trigonometri, karena banyak sekali rumus-rumus yang harus dihafalkan. Oke, cos 2X kita ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Ya, di sini 2X sin 2X ini pun sudut rangkap untuk sinus. Ya, ini bisa kita jabarkan. Sin 2X itu ya, atau ini kita biarkan saja dulu ya, 2X kali sin 2X tetap 2X kali sin 2X. Yang di atas 1 kurang 1 0, min kali min positif. Jadi di sini yang tinggal adalah 2 sin 2X ya, 2 sin 2X. Oke, seterusnya maka 2 dengan 2 bisa kita coret. Ya, di sini sengaja saya tampilkan step demi step yang santai, yang lambat ya. Tujuannya biar kamu bisa paham. Jadi
Yang tinggal adalah limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per X sin 2X. Ya, maka ini kita rubah dalam bentuk limit sinus. Ya, sehingga ini kita bagi menjadi dua bagian. Bahwasanya bentuk ini sama saja dengan bentuk, sebenarnya kan sin kuadrat X ini kan sama dengan sin X kali sin X ya. Nah, maka kita pisahkan. Sin X per X kita ambil yang ini. Kemudian satu lagi sin X-nya per sin 2X. Ya, berarti bentuk ini sama saja dengan bentuk ini. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan. Limit X menuju 0 sin X per X. Ya, ini merupakan limit sinus ya untuk X menuju 0. Maka ini hasilnya adalah 1. Karena koefisien di sini 1, koefisien X di sini 1 ya. Koefisien X di sini pun 1, berarti 1 per 1, 1. Ya, kali limit sin X per sin 2X. Bentuk limit pun jika bentuknya seperti ini, maka koefisien X ini hasilnya koefisien X ini dibagi dengan koefisien X yang di bawah. Berarti di sini koefisiennya 1, ini koefisiennya adalah 2, berarti kali 1 per 2. Demikian ya, bisa dipahami. Lalu kita kalikanlah, hasilnya sama dengan setengah. Ya, jadi bentuk limit seperti ini harus kamu hafal. Biar bisa diselesaikan. Ya. Demikian untuk persoalan nomor 6. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan limit. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7, masih berhubungan dengan persoalan limit trigonometri. Nilai dari limit X menuju 0 dari tangan 2X kali cos 8X kurang tangan 2X per 16X pangkat 3 adalah. Ya, jadi kalau kamu jumpain soal seperti ini, jangan langsung melarikan diri ya. Ya, harus kamu hadapi. Karena memang kamu harus tuntaskan persoalan ini. Baik, kita akan lakukan pembahasan. Ya, tetap langkah awal apa? Uji X sama dengan 0 ke dalam. Ya, untuk mencari nilai limitnya. Baik, limit X menuju 0 dari tangan 2X cos 8X kurang tangan 2X per 16X pangkat 3. Jadi setelah kita uji atau kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalamnya, maka ini tangan 2 kali 0. Ya, ini cos 8 kali 0. Ya, cos 8 kali 0. Tangan 2X 2 kali 0 per 16 kali 0 pangkat 3. Ya, ingat tangan 0 0 ya. Tangan 0 0. Berarti 0 kurang 0 ini 1 ya. Cos 0 1. 0 kali 1 0. Berarti 0 kurang 0. Di bawah pun 0 ya. Maka di sini 0 per 0. Maka ini apa? Bentuk yang harus kita hindari. Ya. Baik, seterusnya kita selesaikan persoalan ini dengan cara limit yang benar, yang bersesuaian ya. Strategi yang kita lakukan adalah, kalau kita perhatikan bentuk soal kita ini, di sini mengandung tan 2x, di sini pun mengandung tan 2x. Jadi ini bisa kita keluarkan 2x-nya, tangan 2x-nya. Jadi limit X menuju 0 dari tan 2x, buka kurung ya, cos 8x kurang 1. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita kalikan. Tangan 2x kali cos 8x, hasilnya kan ini. Lalu tangan 2x kurang 1, hasilnya ini. Ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi kita bagi dengan 16x pangkat 3. Oke, baik, seterusnya ya, ingat ya, ini rumus sudut rangkap. Ini harus kamu hafal nih. Hafal ya. Nah, yang mana cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi kalau di sini 2, ya di sini 1 nih. Sedangkan angka di sini 2. Maka yang berubah itu hanya angka yang ada di sini. Jadi kalau di sini 8x, maka di sini 4. Ya, dan bentuk ini kita bawa dalam bentuk sinus. Ya, karena limit sinus dan tangan yang limit X menuju 0 dari sinus dan tangan ya bernilai 1. Ya, atau ada formula untuk itu.
Oke, baik, setelah ini kamu hafalkan, maka cos 8x nya kita ganti ya, sehingga di sini menjadi tangan 2x kali cos 8x nya kita ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 4x yang ini ya, kurang 1 ya, di bawah 16x pangkat 3. Oke, kemudian yang atas ini kita selesaikan. Tangan 2x kali 1 kurang 1 0 ya, ini dengan ini habis, sehingga yang tertinggal adalah min 2 sin kuadrat 4x. Oke, seterusnya min 2 nya kita pindahkan ke depan, ini nggak ada masalah. Ops, ini menuju, maaf ya, ini x menuju 0 ini ya, maaf. Nanti kita rombak lagi untuk video berikutnya. Berarti di sini min 2 nya kita pindah ke depan, tan 2x, sedangkan sin kuadrat 4x, namanya kuadrat ya, itu kan sama saja dengan sin 4x kali sin 4x, sama ya. Oke, kita bagi dengan 16x pangkat 3. Jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, kita hubungkan dengan limit sinus dan tangen ya, karena limit sinus dan tangen itu ada nilainya. Oke, baik, kita pisah. Berarti min 2 bagi 16 min 8. Nah, min 2 bagi 16, maksudnya min 2 di atas, 16 di bawah, sama-sama bagi 2, maka 1/8 minus ya, ini minusnya. Ini tan 2x kita pasangkan dengan x yang ini, x pangkat 3 itu kan sama dengan x kali x kali x. Jadi ini x yang pertama, sedangkan sin 4x yang ini dia x yang kedua, sin 4x per x yang ketiga. Jadi ini ya yang saya katakan tadi, bahwasanya limit x menuju 0 dari tan ax per bx, maka ini nilainya a per b ya, ini harus kamu ingat. Makanya kenapa kita bawa dia adalah bentuk tangen dan sinus, karena formula ini sudah tersedia ya. Oke, baik, berarti di sini tan 2x per x, ini tan ya, 2x per x berarti 2/1, maka di sini nanti adalah 2. Sedangkan untuk sinus juga demikian, 4x per x sin 4x per x berarti a per b juga ya, 4. Ini pun 4, sehingga di sini menjadi min 1/8 2 kali 4, ini kali 4, sehingga 2 kali 4 8 bagi 8 habis ya, yang tinggal adalah minus 4 ya. Maka jawaban yang memenuhi adalah bagian A ya. Ini persoalan tentang limit trigonometri. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menghubungkan rumusan yang ada ini dengan rumusan yang sebelum-sebelumnya, maka inilah cara yang kita lakukan untuk menyederhanakannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 8. Nilai limit x menuju 0 dari sin 4x kurang sin 2x per 6x sama dengan berapa? Ya, jadi persoalan limit seperti ini kita akan lakukan proses pembahasannya sebagai berikut. Ya, tetap langkah awal apa? Kita substitusi x menuju 0 ke bentuk limit tersebut. Sehingga limit x menuju 0 dari sin 4x kurang sin 2x per 6x, semua x yang kita ganti dengan 0, maka sin 4 kali 0, sin 2 kali 0, per 6 kali 0. Sehingga ini 0, sin 0 kurang sin 0, ya sin 0 itu 0 ya, berarti 0 kurang 0 per 6 kali 0, 0. Maka hasilnya adalah 0 per 0, maka ini bentuk yang harus dihindari ya. Jadi kalau kamu misalnya menjumpai bentuk soal-soal tentang limit, kalau misalnya kamu ya tidak melakukan proses ini ya, boleh-boleh saja.
Cuman terkadang kita khawatir, kadang soal itu muncul setelah kita substitusi X sama dengan 0 ke dalamnya, ternyata nilainya langsung ada. Jadi feeling kita lah. Tapi sebenarnya pun kalau kita uji ke dalam X sama dengan sekian ini ke fungsi limit, ini pun biasanya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak apa-apa kalau kita uji aja. Oke ya. Oke, baik, sekarang kita lakukan pembahasan soalnya. Limit X menuju 0 dari sin 4X kurang sin 2X per 6X ya. Jadi di sini kita perhatikan. Bentuk ini kan sama saja dengan sin 4X per 6X. Ya. Nah, karena penyebutnya sama-sama 6X. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi dari sini limit X menuju 4 sin 4X per 6X kurang limit X menuju 0 dari sin 2X per 6X. Ini sama saja ya. Nah, jadi perlu kita ingat aturan limit bagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya limit X menuju 0 dari sin AX per BX adalah A per B. Jadi di sini A per B berarti 4 per 6. Di sini 2 per 6. Ya. Maka kita perolehlah 4 per 6 kurang 2 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1/3 ya. Jadi kebetulan persoalan kita ini ya, persoalannya sangat sederhana ternyata ya, sangat sederhana. Demikian untuk soal nomor 8. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9 tentang limit trigonometri. Nilai limit X menuju 1 dari X kuadrat kurang 1 kali sin 2 kali X kurang 1 per min 2 sin kuadrat X kurang 1 sama dengan berapa? Ya, mungkin sepintas kalau kita perhatikan soal seperti ini, pasti yang pertama sekali kita lakukan apa? Kabur ya, kabur. Kenapa? Karena kita langsung berpikir bahwasanya persoalan ini adalah sulit. Ya, mungkin kamu langsung mengerjakan soal yang lain yang mungkin kamu anggap lebih mudah dan ada peluang nilai padanya. Ya, padahal sebenarnya kalau kamu coba-coba ini, di sini pun ada peluang nilai yang lumayan ya. Jadi uji atau nggak usah melarikan diri, kita selesaikan saja terlebih dahulu. Artinya kita coba ya. Oke, baik, sekarang kita bahas langkah pertama. Iya, awal sekali substitusi X sama dengan 1 ke bentuk limit. Jadi bentuknya, fungsinya ini ya. Nah, lalu kita masukkan 1 X nya, itu X kuadrat, 1 kuadrat. X di sini kita ganti dengan 1 kurang 1. Yang di bawah 1 kurang 1 juga. Ya, sehingga di sini 1 kurang 1 0. Sin ini 0 ya. 1 kurang 1 0 ya. 2 kali 0 0, sin 0 0. Berarti 0 kali 0. Min 2 kali sin 0 kuadrat 0. Maka hasilnya 0 per 0. Bentuk yang harus dihindari. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi persoalan seperti ini kalau kita perhatikan ya, di sini ada muncul sin 2x kurang 1. Sedangkan di sini ada x kurang 1. Jadi kita harus mencari strategi bagaimana menghubungkan bentuk di atas dengan bentuk di bawah bisa saling nanti menyesuaikan sehingga nilai limitnya itu ada. Seperti kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya limit bentuk sinus, limit X menuju 0 dari bentuk sinus dan tangan, nilainya ada tertentu ya, dari perbandingan koefisien-koefisiennya. Jadi sini ada sin 2x kurang 1. Ini adalah sinus sudut rangkap. Nah, jadi kalau sinus sudut rangkap kita harus ubah dalam bentuk seperti ini. Ya, ini asal muasalnya dari sini ya. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Berarti sini adalah A-nya, ini kita anggap A. Berarti sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, gitu ya. 2A cos A. Kenapa di sini muncul cos? Ya, karena nilai limit cos nanti di sini itu ada nilainya ya. Jadi kita rubah dalam bentuk penjabaran sudut rangkap untuk bentuk sinus. Jadi sin 2x kurang 1
Ini kita rubah menjadi 2 sin X kurang 1 kali cos X kurang 1. Dari mana? Dari rumus ini. Per min 2 kali kuadrat. Kuadrat ini kita jabarkan menjadi sin X kurang 1 kali sin X kurang 1. Ya. Baik, seterusnya. Bentuk di atas menjadi yang sama ya. Yang sama itu kita bisa coret. Ini ternyata sin X kurang 1, sin X kurang 1 atau salah satu di antara ini bisa kita coret. Ini kita coret. Berarti bentuk sinus di atas sudah hilang. Sedangkan di bawah tinggal satu saja bentuk sinusnya. Ya. Sedangkan 2 dengan 2 habis, tinggal minus. Berarti di sini sinusnya tadi sudah habis 1, berarti tinggal satu sinus saja lagi, satu buah sinus lagi ya, sin X kurang 1. Oke, baik, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini. Jadi, yang kita hubungkan adalah X kurang 1 di atas dengan sin X kurang 1 di bawah. Jadi ini kita keluarkan. Kita keluarkan. Dan kalau kita perhatikan bentuk limit sinus ya, X menuju 1 ya, limit X menuju K dari X kurang K, sin X kurang K ini bernilai 1. Ini 1 ya, sama-sama 1. Jadi ini nih limitnya adalah 1. Sedangkan yang di atas ini kita pisah, limit X menuju 1 dari X tambah 1 kali cos X kurang 1 ya, jadi nilainya 1. Sedangkan nilai limit ini ya, kita ulangi, ini nilainya tadi adalah 1, berarti min 1 kali 1 ini ya, 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 pas ya, 1 tambah 1 2, sedangkan cos 1 kurang 1 kurang 1 seperti ini. Maka min 1 kali 2 kali cos 0 itu 1. Jadi kalau kita kalikan semua hasilnya adalah minus 2. Oke, demikian ya. Jadi bentuk limit ini hasilnya kita peroleh sama dengan minus 2. Bisa dipahami ya. Nah, di sini tadi agak lambat sedikit. Maklum adanya. Ya, maka jawaban kita adalah A ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke, baik, sekarang kita akan membahas soal kita nomor 10. Nilai limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per X tan setengah X adalah ya. Langsung kita lakukan pembahasan. Langkah pertama adalah ya, kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi limit ya, sehingga bentuknya menjadi 1 kurang cos 2X, 2 kali 0 ya, X 0, 0 kali tan ya pasti 0 ya. Berarti di sini kita peroleh 1 kurang 1 karena cos 0 itu adalah 1. 1 kurang 1 0 per 0 ya. Maka inilah bentuk yang harus kita hindari. Oke, paham ya? Jadi kita harus gunakan langkah kedua. Ya, perhatikan strateginya. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per X tan 1 per 2X. Ya, jadi di sini yang perlu kita rubah adalah cos 2X-nya. Ini sudah rangkap untuk cos. Jadi cos 2X itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa ya. Kalau sini 2 alfa, maka sini alfa. Kalau sini X, maka sini, kalau sini 2X, maka di sini X. Jadi cos 2X-nya kita ganti dalam bentuk sin kuadrat. Sehingga 1 kurang cos 2X-nya 1 kurang 2 sin kuadrat X ya, per X tan setengah X. Jadi sini selanjutnya 1 kurang 1 habis, minus kali minus plus, sehingga yang di atas adalah 2 sin kuadrat
X. Nah, demikian ya. Kemudian bentuk ini kita rubah menjadi bentuk penjabaran sin kuadrat. Sin kuadrat X nya adalah kita rubah menjadi bentuk sin X kali sin X, sama saja ya, sedangkan yang di bawah tetap. Kemudian bentuk ini kita rubah dalam bentuk limit, bentuk umum ya, yaitu hubungan antara sinus dengan tangen dan aljabar. Jadi limit X menuju 0, 2 sin X kali sin X per X tambah tan setengah X ya, ini kita tulis ulang. Nah, maka di sini bisa kita rubah menjadi 2-nya kita pindahkan ke depan, sin X nya kita pasangkan dengan X, sin X nya kita pasangkan dengan tan setengah X ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau bentuk seperti ini dari formula limit, bahwasanya sin AX per tan BX itu bernilai A per B untuk X sama X menuju 0 ya. Sedangkan ini seperti persoalan kita yang sebelumnya. Jadi ini limit X menuju 0 dari sin X per X itu nilainya 1. Sedangkan ini adalah 1 per setengah. 1 per setengah. Berarti 1 bagi setengah 2 ya. Maka di sini hasilnya 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Ya, maka jawaban yang memenuhi adalah E ya. Jawaban yang memenuhi adalah E. Demikian untuk pembahasan 10 buah soal kita. Semoga bermanfaat dan terus diulang-ulang agar bisa kamu pahami dengan baik ya. Agar video kita ini berkelanjutan, silakan kamu like, komen, dan subscribe materi kita yang ada di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, ya silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Demikian ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.